Kemudian dari situ menuju saya, kebetulan dan para kiai menuju saya sebagai ketua LPNU. Nah, ketua LPNU, dan kemudian saya dididik menjadi ahli marketing standar internasional. Saya bekali ilmu sementara memang di swadaya dan pengurus secara mandiri belum ada iwan bersama. Jangan ditunggu lama. Ngapain ditunggu lama? Hari ini belajar, hari ini praktekkan, hari ini harus menguntungkan uang. Secepatnya begitu. Jadi apa yang kita baca harus dijalankan. Jangan pernah membaca sesuatu yang tidak pernah kita jalankan. Akan ngotorin pikiran kita. Benar, pikiran kita menjadi kotor. Kotor oleh ilmu. Ya. Jadi hati-hati, ilmu itu bisa mengotori jiwa kita. Kenapa? Bikin malas gitu. Yang paling bahaya adalah ilmu kita akan menjadi sok pintar. Kita ahli sok pintar, padahal belum praktek. Ya. Ini membahayakan diri kita. Maka lebih bagus kata orang barat, jangan pernah membaca buku kalau ketika kamu tidak akan mau menjalankan. Bacalah buku sesuatu atau lihat YouTube di internet dan sebagainya yang bisa kamu lakukan dan sesuai dengan apa yang kamu lakukan hari ini, sesuai dengan perilakunya. Nah, kalau ini dijalankan, maka perilaku kita akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang jadi masalah adalah kita terlalu banyak ilmu dan perilaku kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, perbuatan kita juga tidak sama. Maka yang terjadi adalah harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Jadi kita banyak hayalan di situ. Nah, ini tidak diinginkan. 4.0 era digital itu sudah nggak butuh itu. Anggap aja ilmu itu, teori ilmu sudah nggak begitu penting. Tapi seberapa besar kita itu terjun di dalam praktek dan melahirkan ilmu-ilmu baru. Ya diharapkan begitu. Jadi kita mempraktekkan dari sesuatu yang kita baca, kombinasi dari banyak hal, kita langsung mempraktekkan baru. Nah, visi kita itu ke sana. LPNU mengarah ke sana dan ini luar biasa berat. Perjuangan ini ya berdarah-darah, gak mudah gitu ya. Karena kita mencoba memulai sesuatu yang berat. Nah, dan ini saya siap untuk memegang amanat dia. Memang kalau gagal tidak masalah. Lillahi ta'ala yang bayar Allah ya. Berhasil dan tidak berhasil bukan urusan saya, tapi urusan Allah yang menentukan. Saya dalam berbisnis, dalam berbuat begitu. Yang penting saya lillahi ta'ala ibadah. Ya nggak ada, nggak apa-apa. Oh Nabi Jirjis saja berdakwah hampir 700 tahun, satu pun nggak ada yang masuk menyembah Allah. Hanya istrinya raja yang itu aja menyembah dan langsung dibunuh, dan kemudian Nabi Jirjis aku minta mati. Tahu begitu Nabi Jirjis yang mati disiksa hidup 100 kali, hidup lagi. Akhirnya ya Allah aku urip mendunya sesuai aku bicara mati. Akhirnya dia menyembunyi dan mati meninggal. Akhirnya habis ya. Itu karena dia tidak bisa memberikan iradah, kehendak nggak bisa. Jadi yang memberikan itu Allah, sama. Jangan pernah berharap saya nanti sekian. Nah, itu jangan. Saya harus melakukan seberapa banyak. Lebih banyak, lebih baik itu adalah harapannya lebih besar. Perbuatannya jangan lebih besar dari harapan. Maka orang bisnis tidak akan berhasil. Kalau angan-angannya lebih besar daripada perbuatannya, bisa jamin gagal. Ya, banyak teman saya yang gagal di dalam bisnis karena adalah apa yang diangankan itu lebih besar daripada apa yang dilakukan. Itu membahayakan. Hati-hati betul ya. Dan ini orang barat sudah nggak pakai, dan orang kita masih pakai itu semua ya. Saya pun kadang-kadang sama loh. Kok saya hari ini berbuat, kok angan-angan saya besar? Tidak bisa. Saya harus lebih besar apa yang saya lakukan daripada saya mengharap hasilnya gitu. Visi kita adalah ke sana. Oke, kita lanjut. Nah, untuk CV ini karena ini perusahaan legal, nantinya kita berikan legal, maka kita harus mengacu kepada SOP. Setelah trial 1 bulan dianggap 60% lulus ya. Jadi yang tidak masuk standar 65% kita eliminasi, kita ganti. Saya minta dia ganti yang tidak bisa. Ya nanti mengikuti yang lainnya kalau sudah siap gitu. Artinya boleh gabung lagi di tim yang lainnya kalau sudah siap gitu ya. Artinya apa yang dilakukan itu harus achievementnya 65%. Karena saya tidak mengenal istilah gagal.
Saya kalau berbisnis itu berfilsafat kepada perang Zinshu, ya, Zinshu. Tahu rumusnya? Kita terbunuh atau membunuh gitu. Ya. Saya berbuat atau mati. Hanya mengenal dua itu. Saya gagal atau berhasil. Maka saya tidak mengenal istilah gagal. Di otak saya nggak ada gagal ya. Nggak ada. Saya tidak pernah mengenal gagal di otak saya. Saya bunuh itu. Maka perang Zinshu begitu. Jangan itu, kalau itu dilakukan maka kita akan berhasil. Maka untuk hal itu kita perlu SOP di sini. SOP ini siapa yang buat? Ya kalian. Saya bimbing, nanti dikoordinir oleh Yasir untuk tim leadernya membuat SOP. Walaupun dari saya juga ada. Nah, di dalam pelaksanaan ini karena nanti ini full legalitas, di awal kita tuh trial, ya. Di awal nanti kita trial menjalankan CV ini 1 bulan. Kalau 1 bulan lulus, maka artinya dalam 1 bulan ini kelompoknya Yasir mampu melahirkan berbagai macam SOP. Nanti SOP-nya seperti apa? Langsung selanjutnya kita proses NIB-nya lewat sistem OSS digital. Kemudian kita buat akte notaris, NPWP, dan jadilah CV resmi setelah 1 bulan. Dengan achievement minimal 70% atau 75% baru kita. Tapi kalau 65% tidak akan dibuat. Karena apa? Gagal. Trialnya gagal, gitu ya. Ini kita kasih 1 bulan. Itu artinya trialnya gagal. Jadi legalitasnya akan terbentuk, terutama dari SOP ini dulu. Dalam 1 bulan ini seminggu bikin SOP tentang posting, tentang ini, bikin SOP kalian, perilaku kalian. Kalau dari saya kan ilmu saya. Apa yang dari nanti bikin tim schedule, lahirkanlah SOP ini. Dari SOP inilah nanti akan menjadi cikal bakal AD/ART sebuah CV atau PT. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu artinya sudah perilaku kalian. Kita harus berperilaku sesuai dengan SOP, habit yang sudah kita jalankan. Maka dalam 1 bulan ini adalah kita melatih habit sebenarnya. Ya, kita melatih habit untuk melahirkan AD/ART nantinya. Sehingga AD/ART kita itu menjadi perilaku kita, bukan sebuah teori lagi ya. Kalau bikin teori di Google banyak AD/ART ya. Ada tinggal copy paste, ya 2 menit, 10 menit selesai ya. Tapi apakah kita mampu menjalankan itu? Belum tentu. Karena itu perilaku orang lain ya. Jangan sampai kita menjalankan perilaku orang lain dan kita nggak menjalankan. Ini bahaya di dalam bisnis. Jangan pernah menjalankan, mengadopsi SOP sistem orang lain dan kita tidak bisa menjalankan. Karena itu akan menjadi bumerang bagi diri kita. Nah itu legalitas begitu. Lanjut. Nah ini di ART. Di AD/ART setelah terjadi SOP diharapkan nanti akan mengisi kepada AD/ART ini. Secara umum pengurus LPNU sebagai komisaris. Jadi CV nanti itu komisarisnya adalah LPNU karena yang memodali LPNU ini nggak tanpa modal sama sekali. Semuanya yang memodali dari LPNU. LPNU itu pengurusnya itu ya iuran. Ada 5 juta, 10 juta, 1 juta itu iuran dari semuanya. Sehingga terkumpul kemarin beberapa ratus juta gitu. Ya. Kemudian jadi uang kita tuh murni nggak pakai sumbangan kita. Iuran murni dari pengurus LPNU. Kemudian leader tim operator sebagai direktur utama. Jadi kalau tim kedua ini kan kelompoknya pariwisata LPNU ya. Pariwisata LPNU. Maka Yasir di sini sebagai direktur utamanya. Yang lainnya nanti ini akan menjadi direktur-direktur dan seterusnya. Sampai tim ini solid, kemudian baru kalian dari selisih hasil usahanya nanti sekian persen untuk bayar administrasi. Nah, pada saat seperti itulah 5 tim ini membentuk CV semua lagi. 5 lagi. Ya. Sehingga kalian menjadi direktur utama di CV itu. Dan seterusnya begitu. Kalau sudah masing-masing memiliki CV, maka CV pertama harus diubah menjadi PT. Paham ya? Selanjutnya ini nanti akan dibuka menjadi PT Go Public ketika sudah ada omset. Ya mimpinya ke sana. Yang kita gagas ke sana. Jelas ya? Kalau nggak kelas langsung tanya ya, nggak apa-apa. Dipotong aja. Tanya apa langsung? Iya. Nggak usah tanya jawab, dia langsung aja. Kemudian pembagian SHU ini berdasarkan kontribusi pencapaian activity brief serta investasi. Artinya kontribusinya itu bebas.
Minimal kan 65%. Barang siapa yang nggak mencapai 65%, dieliminasi. Maka barang siapa yang mencapai kontribusi per harinya dari tugas daily aktivitas briefnya setiap hari itu ada yang 150%, 200%, ya itulah SHU-nya. Pembagian SHU dari akunnya Yasid yang dibagi itu. Jelas ya? Pembagian SHU-nya ke sana. Minimal 65%, tapi yang gagal langsung eliminasi, yang banyak akan mengumpulkan SHU dari aktivitas sehari-harinya. Semasa belum ada investasi, sebelum kalian memiliki modal besar, ya. Ini kan masih dari LPNU. Kemudian